Halo Sobat Sehat semua, selamat pagi, tetap semangat ya. Ya, pagi ini kami siarkan live dari Swiss Bell Hotel Solo yang berlokasi di Jalan Ayani nomor 45 Gilingan, Surakarta. Swiss Bell Hotel Solo, more than a stay, it's an experience. Nah, Sobat Sehat, bersama lagi dengan saya Frisni tentunya. Pagi ini saya ingin menemani aktivitas Sobat Sehat semua selama kurang lebih 30 menit ke depan. Tentunya dengan informasi seputar kesehatan yang layak untuk disimak ya. Pagi ini kita mau bicarakan tentang sindrom metabolik pemicu penyakit ginjal. Nah, saya sapa dulu narasumber kita yang cantik pagi ini sudah hadir di samping saya tentunya. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Sehat, semangat? Ya, sehat. Oke, puji Tuhan. Dokter, pagi ini kita mau sharing bersama Sobat Sehat semua. Sudah siap dengan ilmu-ilmu yang akan dibagikan ya dok? Oke, nah Sobat Sehat semua, tentunya kami selalu mengingatkan Sobat Sehat untuk jangan ragu-ragu datang ke Rumah Sakit Panti Waluyo dan mendapatkan layanan kesehatan bersama kami. Karena Rumah Sakit Panti Waluyo aman ya. Semua tenaga kesehatan kami sudah divaksin COVID-19 sampai dengan dosis yang ketiga dan telah melaksanakan semua protokol kesehatan dengan ketat di lingkungan rumah sakit kami. Nah, jangan lupa kita masih tetap di masa pandemi, jadi tetap lakukan protokol kesehatannya, 5M-nya. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, buat Sobat Sehat yang belum mendengarkan pengumuman ini, kami ulangi lagi bahwa mulai 1 Desember 2021, Rumah Sakit Panti Waluyo sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan rumah sakit kami menjadi pusat pelayanan kecelakaan kerja bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, Sobat Sehat jangan lupa kasih attention-nya selama program live IG ini berlangsung ya. Kunjungi IGTV kami @rspantiwaluyo_Surakarta. Tulis di kolom komentar ya. Sobat Sehat boleh konsultasi, boleh bertanya. Nanti akan dijawab langsung oleh Dr. Bingki. Tentunya seputar tema yang kita bicarakan pagi ini. Nah, bisa juga Sobat Sehat nanti putar ulang siaran kami di YouTube channel RS Panti Waluyo. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Oke, nah Sobat Sehat semua, pagi ini kita mau ngomongin tentang sindrom metabolik ya. Nah dokter, sindrom metabolik ini tadi saya sempat googling sebentar nih dok. Di sana sih dikatakan bahwa ini merupakan suatu penyakit yang sangat umum. Nah, dengan penderita yang melebihi sekitar 2 juta kasus per tahun di Indonesia ya dok. Nah dokter, dengan kasus yang sedemikian besarnya, sebenarnya sindrom ini tuh sindrom apa dok? Mungkin bisa dijelaskan buat Sobat Sehat semua. Saya jelaskan. Kalau untuk sindrom metabolik itu sebenarnya merupakan kumpulan gejala. Kumpulan gejala ya dok? Dari beberapa hal yang sebenarnya pasti akan sering kita dapati dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari pada bahkan mungkin kita sendiri atau teman-teman kita atau keluarga kita. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan yang semuanya berfokus pada obesitas, tapi lebih ditekankan pada obesitas sentral alias kegemukan di bagian perut, kemudian kolesterol, tekanan darah, dan gula darah. Jadi dari 4 hal itu sebenarnya kalau secara kriteria ada 5, jadi nanti dibagi kolesterol jahat dan kolesterol baik. Kalau positif 3 dari 5 kriteria tersebut, orang itu sudah dapat dikatakan menderita sindrom metabolik. Oke, jadi kalau misalnya seseorang itu massa tubuhnya mungkin sudah berlebihan, ini sudah salah satu tanda ya dok? Kalau dari kriteria sindrom metabolik, kita tidak memakai indeks massa tubuh, tetapi yang dipakai adalah lingkar perut. Kalau untuk lingkarnya. Kalau untuk di Indonesia,
Itu mungkin tiap negara akan berbeda. Oke. Kalau untuk di Indonesia, untuk wanita disarankan kurang dari 80. Wanita kurang dari 80 Kalau untuk cm. laki-laki kurang dari 90. Habis ini pada ngukur nih. Oke, saya jadi penasaran juga, Dok. Sudah masuk di kriteria atau belum? Jangan-jangan ya, Dok. Ya. Oke, baik. Nah, yuk diukur masing-masing ya. Lingkar perutnya dengan meteran boleh ya. Berapa sentimeter ya? Yang cowok jangan sampai melebihi 90 cm, yang cewek jangan melebihi 80 cm. Oke. Nah, itu tadi sindrom metabolik ya, Dok. Nah, sebenarnya penyebabnya ini apa, Dok? Atau faktor resikonya sehingga seseorang bisa mengalami sindrom metabolik ini, Dok? Oke. Sindrom metabolik ini penyebabnya terus terang bermacam-macam. Yang pertama yang tidak bisa dihilangkan pasti akan genetik. Genetik. Ya, mungkin orang tuanya memang ada keturunan genetik familial untuk hiperkolesterol, hipertrigliserid, kemudian tentunya pola hidup, pola makan, kebiasaan sehari-hari itu yang amat sangat mempengaruhi sindrom metabolik ini. Pola makan, misalnya merokok kah, atau misalnya sering makan makanan yang berlemak, alkohol, itu akan sangat meningkatkan risiko terjadinya sindrom metabolik. Oke. Nah, dokter, apakah bertambahnya usia seseorang ini juga bisa menjadi faktor resiko, Dok? Bisa, karena dengan bertambahnya usia, secara gampangnya fungsi tubuh kita kan pasti akan berkurang. Tidak seperti kalau kita pada usia produktif, pada usia di bawah 30 tahun misalnya. Kalau sudah usia 60 ke atas gitu kan pasti fungsi organnya juga sudah berbeda. Sudah mulai menurun ya, Nah, Dok? metabolismenya juga berbeda. Nah, biasanya beberapa hal tersebut akan muncul. Oke. Nah, dokter, kalau misalnya memang bertambahnya usia ini merupakan salah satu faktor resiko ya, Dok. Nah, artinya bahwa memang sindrom ini itu tidak bisa kita hindari ya, Dok. Karena kan usia seseorang kan pasti tetap semakin menua, kemudian sistem tubuhnya semakin menurun. Artinya apakah semua orang nanti punya kans untuk mengalami sindrom ini, Dok? Kalau punya kans, pasti punya kans. Tetapi ada juga yang orang dengan usia, lanjut usia di atas 60, dengan pola hidup yang baik, bisa menekan sehingga tidak terjadi sindrom metabolik. Bukan berarti dengan kita bertambah usia, pasti akan terkena sindrom metabolik, itu tidak. Oke. Makanya diperlukan kontrol makan, kontrol pola hidup yang baik, kebiasaan yang baik untuk mencegah terjadinya sindrom metabolik. Oke. Nah, dokter, sindrom ini sendiri biasanya mengenai usia berapa sampai berapa, Dok? Untuk usia sebenarnya tidak ada batasan untuk sindrom metabolik ini. Tentu resikonya akan meningkat apabila mungkin secara genetik tadi pertama, yang kedua bila dari anak itu kecil, itu misalnya sudah obesitas, makannya juga sudah tidak terkontrol, banyak makan manis, kemudian terlalu banyak makan yang asin-asin, gorengan dan minyak seperti itu. Mungkin di early 30 atau padahal sebenarnya belum dibilang sudah tua ya kalau seperti itu. 30 masih masa-masa ini, Dok, produktif, ya, Dok. Itu banyak beberapa pasien saya yang sudah terkena sindrom metabolik ini karena kemungkinan awal dari awalnya mungkin dia waktu kecil juga sudah pola hidupnya tidak terbentuk dengan baik dan akhirnya sudah terlanjur obesitas. Mungkin untuk menurunkannya kan juga butuh waktu. Susah sekali, betul ya, Dok. Apalagi kalau sudah usia bertambah itu mau menurunkan berat badan aja, aduh susahnya minta ampun, Dok. Susah karena metabolisme pasti nggak akan sebagus yang usia muda. Kemudian mengubah kebiasaan itu juga yang paling susah. Kalau memang sudah dari awal kebiasaan makannya begini, kemudian olahraganya juga tidak, ya untuk mengubah kebiasaan itu biasanya itu yang butuh perjuangan. Dan lagi mungkin ditambah dengan faktor keturunan tadi ya, Dok, itu bisa semakin kansnya dia untuk kena sindrom ini tuh lebih tinggi daripada yang tidak ada riwayat genetik tadi ya, Dok. Ya, dokter. Secara medis, dokter, saat seperti apa pasien itu dinyatakan bahwa ini terkena sindrom metabolik?
Yang bisa kita lihat pertama tentu dari yang awal tadi adalah sindrom obesitas sentralnya dulu, yaitu kegemukannya dulu. Kalau sudah kelihatan pasiennya itu gemuk, coba diukur lingkar perutnya. Kalau sudah diukur lingkar perutnya, kemudian memang diperlukan pemeriksaan tambahan seperti ukur tekanan darah, periksa lab, periksa gula darah, periksa trigliserid dan periksa HDL. Itu yang termasuk di komponen sindrom metabolik. Yang termasuk dari komponen sindrom metabolik sendiri adalah trigliserid lebih dari 150. Lebih dari 150. HDL kurang dari, HDL itu adalah gampangnya lemak yang baik. HDL itu harus tinggi karena itu efek proteksi ke jantung. Nah, kalau HDL-nya rendah di bawah 50 itu akan malah jadi jelek dan akan menjadi sindrom metabolik. Dia malah harus tinggi ya kalau HDL harus tinggi ya, kalau untuk HDL. Kemudian tekanan darah tidak boleh lebih dari 140/90. 140/90 ya, itu batasnya ya dok. Kalau di atasnya itu sudah warning berarti ya. Ya kalau untuk gula ya gulanya tinggi pasti kalau misalnya biasanya kalau sindrom metabolik. Kalau sudah masuk 3 dari 5 kriteria tersebut, orang itu bisa disebut sindrom metabolik. Oke. Memang nggak bisa hanya dilihat semua orang gemuk pasti sindrom metabolik, tidak. Belum tentu ya dok. Biasanya iya, karena kegemukan sendiri kan memicu diabetes, memicu hipertensi. Biasanya itu teman-temannya. Oke. Terlihat dulu dari postur tubuhnya yang gemuk tadi ya dok. Oke, baik. Nah dokter, ada sobat sehat yang bergabung bersama kita dokter, dari Mbak Francisca Evodia. Dok, asam urat yang tinggi apakah bisa memicu batu ginjal? Oke. Bisa, karena dengan asam urat yang tinggi, entah itu asam urat yang memang secara genetik diproduksi atau memang secara genetiknya dia asam uratnya tinggi, atau karena asupan yang berlebihan, itu bisa akan mengendap di ginjal. Sebenarnya asam urat itu mengendapnya tidak pasti di ginjal. Mungkin pernah lihat ada orang dengan benjolan-benjolan di sini, kemudian sendinya kaku, atau kadang kakinya seringnya kaki di jempol itu tiba-tiba bengkak, sakit sekali habis makan kacang misalnya. Nah, kalau pas di sendi ya yang sakit sendinya, tetapi problemnya adalah kalau dia mengendap di ginjal akan jadi batu ginjal dan lama-kelamaan akan merusak fungsi ginjal karena aliran kencing di situ tidak lancar ya dok. Apalagi kalau sampai sudah ginjalnya bengkak, mengganggu saringan ginjal, itu akan mengganggu fungsi ginjal. Jadi itu sebenarnya yang mengendap di persendian itu apa ya dok? Kristal asam urat. Kristalnya. Nah kristal ini yang juga bisa mengendap di ginjal manusia juga ya dok. Oke, baik. Nah dokter, ada lagi pertanyaan. Dokter, bedanya sakit pinggang karena sakit ginjal dengan yang hanya pegel boyoan itu gimana dok? Oke. Kalau untuk sakit ginjal biasanya gejalanya tidak hanya akan boyoan. Kalau boyoan ya boyoan aja, sakit pinggang saja. Kalau boyoan itu berarti otot ya dok? Kalau itu kan biasanya otot atau misalnya saraf begitu. Tapi kalau sakit pinggang karena ginjal pasti disertai gejala yang lain, kencing yang lain. Apakah misalnya kalau dia ada batu ya kencingnya berdarah, atau misalnya kencingnya sakit, atau kalau memang dia sudah menjadi penyakit gagal ginjal menaun, apakah dia memang ada anemia, sering kayak mual muntah. Jadi memang penegakannya harus dengan alat bantu, alias harus dicek darah, harus kemungkinan USG perut untuk melihat kondisi ginjalnya, apakah memang ada problem di strukturnya, ukurannya, apakah ada sumbatan atau tidak, itu harus dipastikan. Tetapi biasanya kalau sakit ginjal ya itu ada gejala-gejala yang lain, tidak hanya sakit pinggang saja. Ada anemia tadi dan lain sebagainya yang menyertai ya dok. Baik. Nah dokter, apakah kemudian tadi yang kita bicarakan di awal bahwa sindrom metabolik ini juga bisa memicu terjadinya penyakit ginjal dokter? Untuk sindrom metabolik sendiri memang bisa memicu, khusus untuk tema hari ini adalah sakit ginjal. Memang bisa. Sebenarnya sindrom metabolik merupakan faktor resiko tidak hanya sakit ginjal saja, tetapi sakit yang lain penyakit seperti yang lain, kardiovaskular,
jantung, stroke dan lain-lain itu bisa disebabkan sindrom metabolik dan penyakit ginjal pun bisa. Dengan adanya gula yang tinggi, hipertensi, kolesterol yang tidak baik akan bisa menyebabkan sakit ginjal karena dia akan merusak saringan ginjal dan vaskular atau pembuluh darah di ginjalnya juga jadi tidak baik. Oke. Nah, dokter, mungkin ada teman-teman di rumah yang belum paham sebenarnya penyakit ginjal ini apa sih, Dok? Kalau penyakit ginjal secara terminologi sendiri ya memang merupakan suatu kumpulan gejala di mana terdapat penurunan fungsi ginjal yang biasanya sih menaun, kemudian dia progresif lama-kelamaan, misalnya awal kreatinin hanya 1, kemudian jadi 2, jadi 3, dan biasanya itu irreversible. Alias biasanya dia nggak kalau sudah sampai di gagal ginjal kronik biasanya dia nggak akan bisa turun. Dan biasanya kalau dicek lab nanti dia akan muncul indeksnya itu di bawah GFR-nya atau glomerular filtration rate-nya kalau dihitung akan kurang dari 15. Nah itu harus ada rumusnya, harus dihitung, harus ke dokter. Kemudian dan biasanya gejala tersebut akan menetap setelah 3 bulan. Kalau misalnya kurang dari 3 bulan akan disebut akut, tapi kalau dikurang lebih dari 3 bulan akan disebutnya gagal ginjalnya kronis. Oke. Gitu. Jadi apakah kita mungkin sebaiknya memeriksakan diri untuk mengecek kreatin itu, Dok, supaya tahu bagaimana kondisi ginjal kita atau bagaimana, Dok? Kalau orang itu sudah ada sindrom metabolik, alangkah baiknya memang kolesterol, tensi, gula dan seperti mungkin fungsi ginjal, fungsi liver segala harus dicek berkala, paling tidak medical check up 6 sampai 1 tahun sekali. Oke, minimal setengah tahun sekali check up ya, Dok? 6 sampai 1 tahun sekali, karena dengan adanya sindrom metabolik berarti kan kita harus memikirkan dengan adanya gula, hipertensi, kita harus memikirkan komplikasi jangka panjang. Salah satunya adalah penyakit ginjal. Kadang-kadang penyakit ginjal kalau masih tahap yang awal-awal, masih tubuh masih bisa mengkompensasi, gejalanya samar, hanya kayak orang lemes, hanya kayak orang cepet capek, kemudian kadang hanya mual-mual, kadang hanya seperti itu. Kalau kita tidak medical check up, biasanya nanti tahu-tahu ketahuannya sudah tinggi kreatinnya. Dan itu biasanya sudah telat. Itu yang biasanya orang tidak sadar ya, Dok? Tidak sadar, betul. Baik, dokter, ada pertanyaan lagi, dokter, dari Mbak Arinda Wedinia. Kalau orang tua saya punya diabetes mellitus karena gaya hidup, dokter, nah apakah saya juga memiliki resiko terkena diabetes mellitus? Ya masih bisa juga, apalagi kalau gaya hidupnya mengikuti orang tua. Karena perlu diingat dalam satu keluarga biasanya ya, pola makan, pola kebiasaan akan itu kan sama biasanya akan sama. Kalau satu keluarga biasanya suka ya bisa berbeda, tetapi biasanya satu keluarga itu kan kalau suka makanan begini, polanya begini, biasanya akan menurun juga. Karena memang bentukan dari dari sejak kecil kalau makan begini, menunya sama-sama gitu ya, Dok. Oke, baik. Nah, dokter, apakah tadi sudah dijelaskan bahwa sindrom metabolik ini bisa juga memicu komplikasi yang lain. Nah, tetapi dokter, sindrom metabolik ini apakah dia lebih banyak endingnya menjadi ginjal atau sebenarnya sama saja nih persentasenya antara yang berakhir dengan penyakit ginjal, yang terkena komplikasi jantung dan lain sebagainya? Menurut data yang paling banyak memang kardiovaskular, jantung. Jantung ya, Dok? Tetapi kalau orang terkena jantung, entah itu misalnya serangan jantung atau gagal jantung akut yang istilahnya jantungnya bengkak, ujung-ujungnya nanti juga akan bisa sakit ginjal. Jadi memang yang harus ditekan pertama kali adalah yaitu tekanan darah harus bagus, gula harus bagus biar tidak terjadi step yang berikutnya komplikasi seperti yang lebih jauh ginjal atau serangan jantung seperti itu. Oke. Nah, dokter, jika seseorang, dokter, sudah terdiagnosis sindrom ini, Dok, nah kira-kira seperti apa pola hidup yang sebaiknya dia lakukan? Apakah pola makannya harus dirubah ataukah dia harus bagaimana selain mungkin mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh dokter ya, Dok? Yang pertama memang harus merubah pola hidup dan pola makan. Pola hidup dan pola makan. Harus niat.
Karena untuk merubah itu memang tidak gampang. Pola makan, dok. Ya, pola makan gula harus dibatasi. Jangan terlalu banyak makan makanan yang mengandung gula. Dikatakan dibatasin. Kalau untuk konsumsi gula per hari, ya jangan lebih dari 5 sendok. Sebenarnya secara teori 5-9 sendok. Tapi menurut saya, kalau misalnya bisa kurang dari 5, akan jauh lebih baik. Oke. Kemudian kurangi asupan yang berkadar garam tinggi. Kalau dari teori dikatakan, jangan lebih dari 2000 mg atau kira-kira sekitar 1 sendok teh. 1 sendok teh per hari? Per hari. Garam ini per hari. Kadang kalau kita sudah makan yang masakan itu kan dibumbuin, kita makan cemilan. Ada garamnya juga. Ada garamnya juga, apalagi camilan yang enak kan biasanya memang yang asin-asin. Nah, campur tambah minyak, biasanya nanti akan meningkatkan tekanan darah. Kemudian jangan merokok. Tidak boleh merokok ya, karena merokok itu memang nggak ada sisi positifnya sebenarnya, dok. Alkohol juga harus dihentikan karena kolesterol juga bisa naik, asam urat juga jadi tinggi dengan adanya alkohol ini tadi. Jangan lupa berolahraga. Bentuk kebiasaan untuk olahraganya minimal 30 menit per hari. Dimulai dulu, misalnya kalau nggak kuat 30 menit ya awal-awal mungkin 15 menit dulu. Yang penting olahraga ya, seminggu sudah mulai terbiasa, dinaikkan bertahap 5 menit. Nanti kalau sudah bertahan 30 menit dinaikkan lagi. Jadi harus bertahap. Gitu. Luar biasa, ini olahraga ini yang susah nih, dok. Ya. Kemudian ya juga konsumsi air putih juga harus baik. Karena kalau misalnya ya seperti yang sudah diketahui mungkin minimal 8 gelas per hari atau 2 liter. Karena untuk menjaga agar juga ginjalnya juga biar baik. Dokter sebenarnya kalau kita minum nih ya, dok, apakah 2 liter itu minimalnya atau sebenarnya 2 liter air putih ini ya bisa dihitung tadi udah minum coklat juga 1 gelas, tadi udah minum teh juga 1 gelas, ini bisa diakumulasi nggak sih, dok? Ya, kan 2 liter tuh kadang-kadang banyak sekali. Ya sebenarnya bisa diakumulasi, tetapi alangkah lebih baik jika lebih banyak air putihnya, karena kalau kayak minum coklat itu kan berarti kadar gulanya kan pasti tinggi, nggak mungkin coklat yang manis. Iya betul. Yang pertama kalau misalnya 2 liter itu es coklat semua atau es teh manis semua kan itu juga sebenarnya kan jadi jelek kalau malah misalnya jadi jelek karena gulanya jadi ketinggian ya, dok, yang dimakan. Jadi ketinggian. Dan memang harus diingat untuk konsumsi air putih untuk anjuran memang 8 gelas per hari itu istilahnya pada orang umum yang sehat. Mungkin kalau orang sudah dengan gagal ginjal atau gagal jantung, ya konsumsi minumnya harus dikonsultasikan ke dokter karena mungkin tidak boleh malah dengan 8 gelas karena nanti malah akan mengganggu fungsi jantung dan fungsi ginjalnya. Seperti itu. Betul. Jadi tergantung dengan terapi yang diberikan oleh dokter masing-masing ya, dok. Oke, baik. Nah, dokter ada lagi pertanyaan dari hub_sch_SOC. Dokter, saya usia 32 tahun dan senang makan makanan ayam. Mungkin maksudnya bukan senang makan makanan ayam ya. Senang makan ayam kali ya, yang digoreng dengan tepung, kemudian pakai serbuk perasa. Nah, mungkin ada yang rasa-rasa apalah gitu ya, dok. Nah, sampai seberapa banyak saya boleh mengkonsumsinya dan apa yang bisa saya lakukan untuk pemeriksaan? Sebenarnya kalau untuk perasa-perasa, mungkin sekarang yang lagi ngetren keju, barbecue, benar. Sebenarnya yang bikin enak itu kan asinnya. Yang ditakutkan dari perasa itu sebenarnya adalah kadar garamnya yang tinggi. Nah, balik lagi kadar garam yang tinggi ada maksimalnya per hari per orangnya seperti yang tadi saya bilang. Hanya 1 sendok teh. Ya, maksimal segitu. Kalau misalnya melebihi itu ya jelas tidak boleh, apalagi orang itu sudah ada hipertensi ya jelas tidak boleh. Oke. Nah, lalu pemeriksaan apa, dok, yang mungkin sebaiknya dilakukan? Kalau untuk pemeriksaannya ya pasti pemeriksaan tekanan darah. Pemeriksaan tekanan darah, kemudian kalau memang sudah ada gejala-gejala yang lain, mungkin perlu periksa fungsi ginjal, kolesterol, dan itu perlu dicek. Apalagi kalau pasiennya sudah ada hipertensi. Atau mungkin punya faktor keturunan. Ya, betul. Sehingga alangkah baiknya diketahui sejak dini gitu ya, dok. Oke, baik. Dokter, ada pertanyaan lagi dari Ibu Francisca Evodia. Berarti akumulasi ya, dok, jika terkena sindrom metabolik baik ke ginjal atau ke penyakit lain. Lalu screeningnya seperti apa, dok?
Kalau dibilang akumulasi ya akumulasi, karena itu kan terjadinya nggak mungkin dalam 1-2 minggu atau 1-2 bulan. Bertahun-tahun pasti ini akan ya, Dok? bertahun-tahun. Dengan mungkin karena pasiennya tidak pernah mengecek, tidak pernah nensi, tidak kadang-kadang pernah cek takut dok, darah, ya. takut ketahuan aslinya gitu loh dok. Takut ketahuan aslinya, akhirnya tidak pernah check up, kemudian tahu-tahu gula Sudah beberapa pasien sudah tinggi. 300, sudah 400. Nah, kadang-kadang bahkan sudah muncul komplikasinya, baru ketahuan itu juga sering. Nah, kalau untuk screeningnya, ya pertama gampangnya tadi dari screening berat badan sendiri, lingkar perut sendiri, kemudian di screening kebiasaannya seperti apa. Ya memang ujung-ujungnya pasti juga akan butuh pemeriksaan darah mungkin, jika ada gejala yang lain mungkin perlu ronsen dan lain-lain. Dicek kolesterolnya, dicek fungsi gulanya, dicek fungsi ginjalnya, itu penting. Minimal mungkin setengah tahun atau 1 tahun sekali ya dok, paling tidak supaya tahu kondisi kita. Jangan sampai tahu-tahu sudah parah aja gitu ya dok. Oke, baik. Mungkin masih ada lagi sobat sehat yang ingin bergabung dan memberikan atensi. Oke, baik. Nah dokter, mungkin bisa diberikan tips dokter untuk sobat sehat di rumah. Hal sederhana apa yang mungkin bisa kita lakukan sehari-hari nih dok, agar kita ini tidak terkena sindrom metabolik terutama di usia dini, karena mungkin tadi kan dokter sampaikan umur 30 aja sudah bisa terkena sindrom ini. Nah ini kebiasaan apa yang seharusnya kita lakukan dok? Ya di rumah harus dibentuk kebiasaan untuk pola makan sendiri harus baik. Buah sayurnya tinggi serat, harus jadi buah dan sayur harus ditambah, manis dan asin dikurangi. Jadi mulai dari keluarga juga harus mempersiapkan makanan yang dengan nutrisi seimbang. Yang kedua, ya jangan merokok seperti tadi. Air putih juga harus baik, jangan minum alkohol. Olahraga bersama. Kemudian kalau memang sudah ada hipertensi dan gula misalnya, harus kontrol dokter teratur. Karena beberapa pasien itu takut minum obat karena takut terkena sakit ginjal. Karena obatnya banyak. Itu sering sekali. Padahal jika sakit hipertensi dan gulanya itu tidak diobati, malah akan jauh lebih cepat terkena sakit ginjalnya. Karena secara saringan ginjal, secara gulanya tinggi, itu akan jelas merusak ginjal. Kalau kita kontrol ke dokter, kan dokter akan berusaha mengontrol gula dan tekanan darah itu dalam posisi level yang aman. Di dalam level yang aman, diharapkan tidak terjadi komplikasi ginjal ke depannya. Dan pasti obat-obatannya kan akan dipilih yang aman juga untuk ginjal dari dokternya. Nah, dengan itu stabil, harusnya nanti akan baik dan moga-moga tidak terkena komplikasinya. Iya, biasanya ini justru orang awam ini menganggapnya justru takut minum obat dok. Takutnya nanti bahan kimianya terlalu banyak masuk ke tubuh, terus ginjalnya harus bekerja dengan keras gitu. Ternyata itu justru terbalik ya dok? Terbalik. Kayak kolesterol juga begitu. Kalau kolesterolnya terlalu tinggi, tidak bisa dikoreksi dengan perubahan makan dan hanya olahraga saja. Memang bisa ada beberapa yang kalau kolesterolnya nggak terlalu tinggi itu, hanya dengan mengurangi makan atau olahraga kolesterol bisa turun. Tapi kalau memang kolesterolnya sudah terlalu tinggi kadarnya, mungkin memang harus dibantu dengan obat. Jadi memang kalau memang ada yang kira-kira tidak bisa dikoreksi sendiri dengan perubahan pola hidup, ya memang harus dikonsultasikan ke dokter. Bagaimana untuk menurunkannya? Gitu. Karena bukan obatnya yang menjadi masalah penyakit ginjal, tetapi ini tadi kondisi yang tidak baik ini justru yang akan merusak ginjal ya dok. Nah dokter, ada pertanyaan lagi dari kedainya Mbok De dokter. Kalau sakit ginjal, apakah ada opsi lain dokter selain dilakukan hemodialisa? Kalau yang sakit ginjal yang dimaksud di sini adalah gagal ginjal kronis, memang pilihannya adalah harus dilakukan istilahnya penyaringan pengganti dari ginjal tersebut agar racun-racun di dalam tubuhnya hilang. Nah, hemodialisa adalah salah satu pilihannya. Tetapi kalau memang sudah disebutkan gagal ginjal kronis,
biasanya akan perlu hemodialisa. Kalaupun diganti biasanya adalah mungkin pernah dengar peritoneal dialisa, jadi dimasukkan cairan, kemudian cairannya di dalam perut, kemudian dikeluarkan lagi untuk membuang sisa-sisa racunnya, gampangnya begitu. Tapi itu prinsipnya sebenarnya sama seperti hemodialisa, hanya dilakukan di rumah. Yang ketiga ya kalau sudah gagal ginjal kronis, tidak mau HD, tidak mau peritoneal dialisa, ya transplantasi ginjal. Betul. Ginjalnya yang harus diganti ya, Dok. Karena kalau misalnya tidak ditangani dengan hemodialisa dan racun di dalam tubuh ureum kreatininya sudah tinggi sekali, pasti akan memberikan keluhan dan pasiennya bisa jelek, bisa sampai kejang, penurunan kesadaran, muntah-muntah hebat, dan itu berbahaya, bisa mengancam jiwa. Karena kadar racun dalam tubuhnya terlalu tinggi. Gampangnya begitu. Sebab ginjalnya tadi nggak bisa nyaring gitu ya, Dok. Baik. Nah, berarti mungkin ya satu-satunya yang paling bisa dilakukan dan mungkin paling bisa diterima lah untuk orang awam itu hemodialisa gitu ya, Dok. Kalau transplantasi ginjal kan mungkin agak susah juga cari organnya. Cari organnya susah, kemudian biayanya juga susah. Jauh lebih tinggi. Betul. Mungkin kalau di daerah juga tidak ada rumah sakit yang bisa, karena itu kan biasanya rumah sakit besar, rumah sakit khusus yang bisa melakukan transplantasi ginjal. Jadi memang lebih baik dicegah, jangan sampai terkena ya, Dok. Baru bingung biasanya. Betul sekali. Nah, dokter. Jadi sobat sehat ya, yuk kita jaga kesehatan kita masing-masing. Minum air putih yang banyak, dikurangi gulanya, dikurangi garamnya. Kalau bisa jangan merokok, jangan mengkonsumsi alkohol ya, Dok. Nggak ada bagus-bagusnya gitu ya, Dok. Baik. Dan olahraga yang teratur. Nah, itu juga penting banget untuk kita bisa menjaga kesehatan kita supaya nggak kena sindrom metabolik di usia dini. Sayang banget dong ya, masa umur 30 udah kena sindrom metabolik ya, Dok? Ya, baik. Dokter, terima kasih sekali. Pagi ini sudah sharing bersama kami, bersama Sobat Sehat di rumah. Semoga apa yang kita obrolkan ini bermanfaat buat semua Sobat Sehat, biar kita semua makin aware sama kesehatan kita masing-masing, juga peduli dengan kesehatan keluarga kita gitu ya, Dok. Nah, untuk Sobat Sehat semua yang memerlukan layanan kedokteran penyakit dalam, nah bisa menghubungi kami ke jadwal prakteknya Dokter Bingki ini di setiap Senin sampai Sabtu jam 8 sampai 14. Kemudian khusus di hari Senin itu adalah pukul 17 sampai 19. Jadi khusus hari Senin Dokter Bingki buka praktek sore gitu ya, Dok. Nah, mungkin juga Sobat Sehat yang ingin konsultasi secara online, Dokter Bingki juga melayani. Bapak Ibu Sobat Sehat bisa reservasi dahulu ke nomor telepon kami di 0271712077 dengan extension 0 atau 1000. Bisa juga melalui WA, Telegram, SMS di 081567170776. Nah, jangan ragu-ragu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit kami ya. Nah, baik. Sebentar, sebelum kita closing nih ya, ada sedikit lagi yang mau interupsi nih rupanya nih. Masih kurang sedikit nih, Dokter, sebenarnya dari Sobat Sehat di rumah sepertinya. Baik. Ya, sambil menunggu ya, Sobat Sehat di rumah, saya kembali mengingatkan untuk kita harus terus melaksanakan protokol kesehatan ya, jangan kendor karena ini masih dalam masa pandemi. Yuk kita jaga diri kita masing-masing, kita jaga keluarga kita jaga sesama biar pandemi segera usai ya. Nah, Dokter, ini ada pertanyaan dari Bapak Ignatius Didik Prakoso. Dokter, apakah minum kopi hitam seminggu 2 kali bisa membuat ginjal kita rusak, Dok? Kalau hanya kopi seminggu 2 kali terus
semerta-merta langsung jadi ginjalnya rusak sih tidak. Tidak ya dok? Penyakit ginjal itu biasanya tidak pernah akan terjadi karena satu faktor. Pasti akan ada beberapa faktor. Ya, gula. Tidak hanya gara-gara kopi tadi ya dok? Gara-gara kopi. Mungkin bisa gulanya tinggi, tensinya tinggi, pola makan yang lainnya. Jadi mungkin bukan gara-gara kopinya, tetapi ada faktor-faktor yang lain. Tetapi sebenarnya kalau hanya kopi hitam seminggu 2 kali sih masih oke menurut saya. Aman-aman saja ya dok, selama yang lain itu ya betul juga masih dalam taraf aman gitu ya dok. Jadi jangan salahkan kopinya ya. Baik, ya kita closing ya. Terima kasih Sobat Sehat semua yang sudah beratensi. Terima kasih Sobat Sehat semua yang sudah bergabung bersama kami. Nantikan terus program-program kami selanjutnya, tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik, yang selalu layak untuk didengarkan, ya, menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita tentang kesehatan, ya. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Hotel Swiss Bell Hotel Solo yang berlokasi di Jalan Ayani nomor 45 Gilingan, Surakarta, yang saat ini tempat kami melaksanakan program hari ini ya. Swiss Bell Hotel Solo, more than a stay, it's an experience. Oke, akhir kata kami berdua pamit undur diri. Salam sehat, salam sejahtera, sampai jumpa.